Pernah kebayang nggak sih, gimana jadinya kalau hidup kita ini bisa jadi kayak pohon ajaib? Pohon yang bisa mengabulkan setiap keinginan tulus yang kita punya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang luar biasa kuat. Sebuah metafora yang bisa banget mengubah cara kita mandang potensi diri sendiri. Coba deh, renungin sebentar. Setiap harapan tulus, setiap mimpi terdalam yang Anda simpan, benar-benar jadi kenyataan. Eits, ini bukan soal sulap atau keajaiban instan ya, tapi tentang gimana hidup itu sendiri secara alami bisa menghasilkan buah sesuai dengan cara kita ngejalaninnya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Jadi, di naskah-naskah kuno itu ada konsep keren banget namanya kalpa vriksha. Pohon surgawi yang katanya bisa ngasih apa aja yang kita minta. Kedengerannya kayak dongeng ya kan? Tapi, gimana kalau ini sebenarnya bukan cuma legenda? Gimana kalau ini tuh sebuah peta, sebuah kiasan yang nunjukin potensi dahsyat yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita semua? Oke, jadi gimana kita mulainya? Ya, sama kayak petani yang mau nanam pohon terbaik. Langkah pertamanya, ya nyiapin lahannya dulu. Dan dalam analogi kita ini, lahan itu adalah pikiran dan diri kita sendiri. Yuk, kita lihat gimana cara nyiapinnya. Sebelum kita berharap bisa menumbuhkan sesuatu di luar sana, fondasinya harus kokoh dulu di dalam. Ini soal pergeseran mendasar, membangkitkan kesadaran kita, atau dengan kata lain, membangkitkan jiwa. Kenapa ini penting? Ya simpel aja, pohon keinginan nggak bakal bisa tumbuh di tanah yang gersang dan nggak terurus. Kita harus kenal dulu siapa diri kita sebenarnya di tengah semua keramaian hidup ini. Mungkin kedengarannya abstrak ya, membangkitkan jiwa tuh apa sih? Nah, sumber kita ini ngasih contoh yang nyata. Sosok Puja Gurudev disebut sebagai teladan hidup yang ideal. Ini bukan berarti kita harus jadi sempurna tanpa celah, bukan. Tapi ini nunjukin gimana sih wujudnya orang yang lahannya udah siap. Orang yang hidupnya punya tujuan, penuh kesadaran, dan berintegritas. Oke, lahannya udah siap. Benih kesadaran juga udah ada. Tapi kan pohon nggak bisa tumbuh sendiri, betul? Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang butuh banget konsistensi dan usaha, yaitu disiplin dalam merawatnya. Dan disinilah tantangan sesungguhnya. Kutipan ini benar-benar nusuk ke jantung permasalahannya. Pikiran kita sendiri. Pikiran yang pelin-pelan yang loncat ke sana kemari, itu ibarat angin kencang yang bisa nyabut benih apapun yang baru kita tanam. Ngendalinya emang susah, tapi seperti yang dibilang di sini, bukan berarti mustahil. Yuk kita lihat bedanya. Pikiran yang pelin-pelan itu ya kayak kita lagi coba kerja tapi sambil buka belasan tab di browser, ngecek HP tiap menit, sambil mikirin nanti makan apa. Hasilnya, pikiran jadi kemana-mana, gelisah, dan gak ada yang beres. Sebaliknya, pikiran yang disiplin itu kayak atlet lari yang fokusnya cuma ke garis finish. Tenang, punya tujuan jelas, dan semua energinya ngarah ke satu titik. Nah, tujuan kita adalah pindah dari kolong kiri ke kolong kanan. Jadi, gimana caranya biar bisa sampai ke sana? Ada dua jalur utama nih yang saling mendukung. Pertama, dari sisi mental. Kita harus aktif ngelatih dan jinakin pikiran kita yang sering gelisah itu. Kedua, dari sisi fisik. Kita perlu menyucikan tubuh, misalnya dengan berpuasa. Idenya adalah, pikiran yang jernih itu lebih gampang dicapai dalam tubuh yang bersih. Dan sebaliknya, keduanya nyambung. Setelah kita ngomongin konsep-konsep yang besar tadi, mungkin rasanya agak berat ya. Membangkitkan jiwa, mendisiplinkan pikiran. Aduh, mulainya dari mana? Nah, bagian ini adalah jawabannya. Kita akan bawa semuanya kembali ke satu hal yang paling penting, yaitu mengambil langkah pertama. Dan ini dia kuncinya. Jangan sampai kita takut sama tujuan besarnya. Perjalanan transformasi sedalam apapun itu nggak dimulai dengan lompatan raksasa, tapi mulainya ya dari satu langkah kecil yang disengaja. Ini bikin semuanya jadi terasa jauh lebih mungkin untuk dilakukan kan? Kita udah siapin tanahnya, udah ngerawat benihnya, dan udah ngambil langkah pertama. Sekarang yuk kita tutup perjalanan kita dengan ngintip ke depan. Coba kita bayangin gimana rasanya kalau pohon keinginan kita itu akhirnya mekar dengan sempurna. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke Anda. Ini bukan lagi sekedar teori, tapi sebuah undangan untuk bertindak. Dari semua kemungkinan yang ada di depan mata, dari semua keinginan tulus yang mau Anda wujudkan, benih perubahan spesifik apa yang akan Anda pilih untuk ditanam mulai hari ini juga? Semua wawasan yang kita bahas kali ini didasarkan pada tulisan dari Pandit Shriram Sharma Acharya di majalah Akan Jyoti. Terima kasih banyak sudah menyimak dan semoga benih yang Anda tanam bisa tumbuh subur.